Perkenalkan, nama saya Nicholas Martin Bramanda Sianturi, biasa dipanggil Martin, dengan nomor induk mahasiswa 2301 0121 1402 58. Nama saya Muhammad Arasya Radian, nomor NIM 230101 2114 0298. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjar Rismawan dengan NIM 23010121 140228. Perkenalkan, saya Najwa Maulaya Ilham dari Peternakan D dengan NIM 230101 211 40276. Hai, perkenalkan, nama saya Abianto Setia Martin, NIM 230101 211 40 277. Perkenalkan, nama saya Benediktus Justisio Adriano dengan NIM 230 101 211 40 285. Di sini saya akan memulainya dari sian singkat. Yang pertama ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang berupa angka yang diurut menurut besarnya atau kategorinya. Susunan data angka tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dalam susunan data tersebut menunjukkan penyebaran skor yang merupakan frekuensi beberapa skor setiap kasus yang termuat di dalam suatu skor. Distribusi frekuensi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pembulatan array. Pembulatan array adalah list pembulatan angka terkecil ke angka terbesar. Menurut Mustaqim, pembulatan adalah mengurangi cacahan bilangan namun nilainya hampir sama. Hasil yang diperoleh menjadi kurang akurat, tetapi akan lebih mudah digunakan untuk menghitung. Kemudian yang kedua ada rentang kelas. Rentang kelas atau panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketiga ada jumlah kelas. Jumlah kelas adalah banyaknya kelas pada tabel distribusi frekuensi. Menurut Sugiono, cara hitungnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang keempat ada interval kelas. Pada dasarnya, kelas interval tidak harus merupakan bilangan bulat, akan tetapi seandainya merupakan bilangan bulat akan jauh lebih bagus. Untuk itu diperlukan pembulatan. Dalam membulatkan, dianjurkan pembulatannya ke atas karena kalau dibulatkan ke bawah dikhawatirkan kelasnya menjadi terlalu kecil sehingga tidak dapat menampung semua data yang ada. Yang kelima ada batas bawah dan atas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua batas kelas, yaitu batas kelas bawah. Terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Yang kedua, batas kelas atas. Terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Yang keenam, ada limit bawah dan atas kelas. Limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi. Terdiri dari lower class limit, strip L atau batas bawah kelas, dan upper class limit, strip U atau bisa disebut juga batas atas kelas. Yang ketujuh atau yang terakhir ada titik tengah kelas. Menurut Budiwanto, titik tengah kelas diperoleh dengan cara menjumlahkan skor-skor yang termuat dalam kelas dibagi dengan besarnya lebar kelas. Titik tengah kelas atau bisa disebut juga TTK dapat juga diperoleh dengan rumus setengah dikali jumlah skor batas bawah dan batas atas. Saya akan melanjutkan materi singkat mengenai histogram. Histogram adalah tampilan grafis dari sebuah tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Histogram sendiri adalah sebuah alat yang dimana menunjukkan variasi data pengukuran seperti berat badan sekelompok orang, data nilai, tebal plat besi, dan sebagainya. Histogram berbentuk bar graf yang menunjukkan distribusi frekuensi. Histogram yang miring atau tidak simetris menunjukkan banyak data yang tidak berada dalam nilai rata-ratanya, tetapi nilainya berada dalam batas atas atau batas bawah. Berikut adalah contoh histogram seperti ini. Kemudian ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan
gambar garis yang menghubungkan titik-titik di setiap kelas interval, yaitu di sebuah grafik di mana garis tersebut berada di tengah-tengah grafik tersebut. Kemudian cara membuat poligon frekuensi adalah menggambarkan dengan menghubungkan titik-titik yang absisnya adalah titik tengah atau midpoint dari ordinatnya adalah frekuensi. Berikut adalah contoh dari poligon frekuensi. Kemudian lanjut ke materi distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif berisi nilai-nilai data lalu dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Frekuensi relatif masing-masing kelas diperoleh dengan membagi frekuensi kelas dengan frekuensi totalnya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika frekuensi dinyatakan dalam bentuk persen, diperoleh tabel frekuensi relatif atau sering disebut juga F-real. Kemudian kita lanjut ke materi OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif disusun berdasarkan distribusi kumulatif kurang dari. Berikut merupakan contoh dari grafik dari OGIF positif. Kemudian OGIF negatif. OGIF negatif merupakan OGIF yang disusun berdasarkan distribusi kumulatif lebih dari. Berikut adalah contoh OGIF negatif. Distribusi frekuensi rentang. Terdapat data nilai tengah semester matematika dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 66. Dengan penyelesaian sebagai berikut. R sebagai rentang dengan nilai maksimum 100 dikurang nilai minimum 66. Dengan hasil 34. Kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Terdapat dua batas kelas. Batas bawah kelas terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Batas atas kelas terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Tepi kelas. Penentuan tepi kelas bawah dan tepi kelas atas tergantung pada keakuratan pencatatan data. Misal, data dicatat dengan ketelitian sampai 1 desimal, maka rumus tepi bawah kelas dan tepi atas kelas sebagai berikut. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5. Tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Dari tabel di atas, kelas pertama 66 sampai 70 dengan frekuensi 7, kelas kedua 71 sampai 75 dengan frekuensi 15, kelas ketiga 76 sampai 80 dengan frekuensi 28, kelas keempat 81 sampai 85 dengan frekuensi 8, kelas kelima 86 sampai 90 dengan frekuensi 10, kelas keenam 91 sampai 95 dengan frekuensi 9, kelas ke-7 96 sampai 100 dengan frekuensi 3. Soal yang pertama, batas atas dan batas bawah dari kelas ketiga. Batas atas adalah 76 dan batas bawahnya 80. Nomor 2, tepi bawah dari kelas ke-5. 86 dikurangi 0,5 sama dengan 85,5. Yang ketiga, tepi atas kelas ke-1. 70 ditambah 0,5 70,5. Jumlah kelas. Jumlah kelas adalah banyaknya kelas pada tabel distribusi frekuensi. Menurut Sugiono tahun 2012, rumus atau cara hitungnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Yang kedua, interval kelas. Pada dasarnya, kelas interval tidak harus merupakan bilangan bulat, akan tetapi lebih baik bilangan bulat akan lebih bagus. Untuk itu diperlukan pembulatan. Dalam pembulatan dianjurkan pembulatannya ke atas, karena kalau dibulatkan ke bawah, dikhawatirkan kelasnya menjadi terlalu kecil sehingga tidak dapat menampung semua data yang ada. Lalu ada limit bawah dan limit atas kelas.
Limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit dan upper class limit. Contohnya dari limit ini, misalnya ada data 66 sampai 70, maka limit bawahnya ada 66, limit atasnya adalah 70. Sekian. Contoh nilai histograf dari data nilai ulangan tengah semester matematika. Terdapat nilai 66 hingga 70 dengan frekuensi 7, nilai 71 hingga 75 dengan frekuensi 15, 76 hingga 80 dengan frekuensi 28, 81 hingga 85 terdapat frekuensi 8, 86 hingga 90 terdapat frekuensi 10, 91 hingga 95 terdapat frekuensi 9, 96 hingga 100 terdapat dengan frekuensi 3. Sebagai berikut histograf nilai matematika. Polygon frekuensi. Polygon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Rumus: membuat titik tengah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dikali 1/2. Saya akan mencari titik tengah dari data di atas. Kelas pertama 45 ditambah 51 dikali setengah sama dengan 48. Kelas kedua 52 ditambah 58 dikali setengah sama dengan 55. Kelas ketiga 59 ditambah 65 dikali setengah sama dengan 62. Kelas keempat 66 ditambah 72 dikali setengah sama dengan 69. Kelas kelima 73 ditambah 79 dikali setengah sama dengan 76. Kelas keenam 80 ditambah 86 dikali setengah sama dengan 83. Setelah mencari titik tengah, kita mendapatkan tabel seperti pada gambar. Ini merupakan grafik dari polygon frekuensi. Di sini juga saya menjelaskan contoh soal distribusi frekuensi relatif. Cara mencari distribusi frekuensi relatif, frekuensi dibagi jumlah total frekuensi dikali 100. Tabel ada di sini. Cara mencari tabel nomor 1, frekuensi 7, jumlah total 87 dibagi 80 kali 100 sama dengan 8,75. Dan semua hasil prestasi keseluruhan jika ditambahkan menjadi 100. Kesimpulan, pada praktikum laboratorium 2 ini kita dapat memahami dan mengetahui pengertian dari distribusi frekuensi, jenis-jenisnya, dan contoh penerapan pada suatu masalah. Adanya distribusi frekuensi, kita dapat mempermudah untuk menyederhanakan suatu data, sehingga ketika data tersebut disajikan, kita akan dapat dengan mudah menyelesaikannya.